Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para asatidzah, para ustadzat, para orang tua, para sesepuh yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Kita doakan beliau-beliau Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, selalu mendapatkan ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus host kita Ustadz David yang sudah terkenal dunia dan akhirat. Kita doakan beliau panjang umur, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat ibu-ibu satu saja doanya, mudah-mudahan Allah tebalkan kantongnya. Pada kesempatan yang mulia ini sedikit kita mengaji tentang ayat Al-Munafiqun. Ayat ini turun di Madinah. Dan ayat ini berkenaan tentang orang-orang yang munafik. Ayat ini diturunkan di antara banyak, ada beberapa asbabun nuzul daripada ayat Al-Munafiqun. Di antaranya menceritakan seorang yang munafik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa bu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul ini tadinya dia ini pengen jadi penguasa. Ada namanya kabilah Aus, ada namanya kabilah Khadraj. Dulu pernah ribut, dua kabilah ini didamaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Pamornya bagus, namanya bagus, sehingga calon kuat jadi penguasa di kota Madinah. Enggak lama kemudian baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, sehingga pamornya Abdullah bin Ubay bin Salul ini redup. Jadi orang-orang, sehingga pada saat itu semua orang-orang memilihnya pimpinan Madinah. Pada saat itu kita punya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah timbullah kebencian. Bu, contoh ibu-ibu majelis taklim. Ibu-ibu biasa sibuk majelis taklim. Ada ibu-ibu baru. Lebih giat, lebih bagus. Sehingga dia yang dipakai. Kira-kira ibu-ibu yang lama kesel nggak? Halo. Ini kan kita ahlikan dalam kehidupan kita. Makanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun, kita baca yang pertama, idza ja'akal munafiqun. Allah berkata idza ja'aka, kanya khitab lin nabi.
Allah mengatakan idza ja'akal munafikun, ketika datang nanti di kota Madinah orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Qalu, nih Al-Qur'an mengatakan qalu, itu orang-orang munafik akan berkata apa kepada engkau wahai Muhammad? Mereka berkata nashhadu innaka la rasulullah. Mereka akan mengatakan, oh kau ini rasul, kau ini pimpinan. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini setelah Khazraj dan Aus itu kabilah masuk Islam, dia ikut masuk Islam. Tapi masuk Islamnya hanya di lisan, tidak di hati. Bu, ibu-ibu kalau kesel sama orang, senyumnya gini dong. Begitulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi orang-orang mereka ini orang-orang yang munafik karena dia pamornya itu redup, sehingga dia menjadi orang yang munafik. Udah, saya masuk Islam, tapi saya akan munafik. Seperti orang-orang Bani Israel ngomong, kalau kata Nabi Musa tuh orang-orang munafik bilang begini, kata Nabi Muhammad ketika Nabi mereka berbicara, sami'na wa asoyna. Kan orang munafik. Kan orang munafik. Nabi Muhammad mengatakan, tapi bagus ibu-ibu cuma hafal sami'na wa ta'na, bagus lah. Ya. Kan judulnya orang yang munafik. Apa mereka mengatakan sami'na wa asoyna? So itu artinya tidak. Iya kami dengar. Apa kata Nabi itu kami dengar. Tapi wa asoyna, kami akan melanggar perintah tersebut. Dia sering datang di majelisnya Nabi, tapi hanya sebatas datang saja. Ketika mereka keluar daripada majelisnya Nabi, mereka akan bergabung sama orang-orang munafik. Maka nih dengerin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akal munafikun, ketika orang-orang munafik itu datang kepada engkau, qalu, mereka akan berkata, pasti mereka akan berkata, nashhadu innaka la rasulullah. Maka kami ini betul-betul penyaksian bahwasanya engkau itu adalah kekasihnya Allah atau rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafikina lakadzibun. Allah juga tahu, artinya Allah Maha tahu. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Allah Maha tahu. Allah yang mengangkat Rasul, enggak butuh penyaksian orang munafik itu. Orang-orang munafik itu, Allah enggak butuh penyaksian mereka. Allah tahu ini nabinya, Allah yang menjaga nabinya, Allah yang mengutus nabinya, Allah yang mengangkat nabinya. Jadi enggak butuh juga penjelasan daripada orang-orang munafik sampai dijelaskan oleh penyaksian. Allah saksikan, Allah bersaksi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dengarkan wahai Rasulku, wallahu yashhadu innal munafikina lakadzibun. Bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang kadzab, orang-orang yang pembohong. Hanya lisannya saja mengatakan, oh saya cinta kepada Islam, saya senang kepada Islam, engkau inilah nabinya Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya sebatas lisan, Bu. Jadi kalau bicara jangan sebatas lisan. Orang sekarang itu mengandalnya pakai insya Allah. Datangnya ke majelis insya Allah. Beda lisan, beda insya Allah. Di hatinya bilang enggak deh. Ya, jangan seperti itu. Kemudian di antara orang munafik ini Kak David, Allah sifatkan di dalam Al-Quran ayat selanjutnya, bagaimana sih di antara sifat orang munafik? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ittakhadhu aymanahum junnatan. Ibu-ibu pasti tahu nih orang-orang seperti ini. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Di antara sifat orang munafik itu rajin sumpah. Oh, Sumpah. Demi Allah, demi Rasul. Kalau anak-anak milenial lain lagi. Sudah demi Allah, demi Rasul. Lagi, demi 25 Nabi. Wah. Lengkap banget. Iya. Lengkap Baru banget. dengar tuh sumpah. Lengkap banget. Ini juga baru denger itu ada. 25 Nabi. Nah, jadi ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka itu sebentar-sebentar sumpah. Sebentar-sebentar sumpah. Sampai walaupun mereka bersumpah, berdalilkan dengan sumpah mereka, apa kerjaan mereka kata Allah Subhanahu wa taala? Fasaddu an sabilillah. Fasaddu
ansabila. Cuma mereka melarang orang untuk masuk beriman ke jalan Allah. Jadi di antaranya juga Abdullah bin Ubay bin Salul waktu perang Uhud, dia narik pasukan 300 supaya mau. Jangan mau tuh ikut perang sama yang namanya Muhammad tuh, jangan mau. Dia tarik itu pasukan 300 itu, tapi waktu di depan Nabi, siap. Bu, siap. Besok ibu-ibu diajak ziarah, siap. Pas besoknya, turu. Jadi di antara sifat yang disifat, makanya nggak boleh kita melakukan, janganlah Allah Subhanahu wa taala itu ngeri ancaman bagi orang yang munafik. Innal munafiqina fi asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti jadi bahan bakarnya api neraka. Di paling bawahnya api neraka. Walan tajida lahum nasira. Enggak akan ada penolong buat mereka. Makanya kita ini lempeng-lempeng aja, Bu. Makanya zaman sekarang jangan repot sama kemasan. Muka malaikat, hati. Bukan saya yang bilang ya. Muka malaikat, hatinya. Bukan saya yang bilang. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, innahum sa'a ma kanu ya'malun. Itulah kerjaan yang paling buruk. Orang munafik itu kerjaan yang paling buruk. Jadi kita jangan sampai ngikutin sifat-sifat orang yang munafik, Bu. Bu, aman ya? Dan terakhir di dalam ayat ini yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi annahum amanu. Mereka pamorkan, oh saya ini beriman. Tapi setelah beriman, tsumma kafaru. Setelah beriman, kemudian mereka kufur daripada keimanan. Sama, ada orang yang kufur sini, kufur keluar daripada ajaran Islam. Ada orang yang kufur nikmat. Bilang suaminya datang bawa 2.000, ya Pak 2.000. Bu, mestinya ibu-ibu bersyukur. Itu namanya kufur nikmat. Ada orang yang kufur memang keluar daripada ajaran Islam. Ada orang yang kufur tidak menikmati rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah, kita jangan sampai menjadi orang-orang yang munafik. Cuma bilang saja diambil, tapi dalam hatinya menggerutu. Kemarin kejadian sama saya hari Jumat. Ya. Hari Jumat, cuman bacaannya cukup. Bacaan di sana cukup. Oh, cukup. Tapi sedikit. Lanjut dulu. Artinya setelah beriman kemudian mereka keluar daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Maka Allah stempel sudah hatinya, terkunci hatinya, sudah tidak lagi bisa masuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang jelek, sifat munafik. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habibana. Bu. Ya. Bu. Ya. Ada kenal orang munafik? Mana orangnya? Banyak. Ngeri banget ya. Kadang sebenarnya begini, kalau melihat ayat tadi kita jadi refleksi diri ya. Introspeksi diri kita termasuk gak dari ciri-ciri orang munafik itu ya? Jangan nunjuk orang lain tapi lihat diri kita sendiri dulu ya. Baik, izinkan saya untuk menyapa dulu kepada semua pemirsa Cahaya Hati di seluruh Indonesia dan juga ibu-ibu yang ada di Masjid Masjid Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu. Bu. Sebel sama orang munafik? Marah? Kesel? Apalagi kalau ketemu orang munafik depan kita senyum, ya, di belakang kita ngomongin. Ya, ada yang begitu ada? Banyak. Yuk kita ngaji. Kita buka Quran, surahnya surah Al-Munafikun, surah ke-63 dari Al-Quran. Ayatnya ayat pertama yang tadi sudah dibahas oleh Habib kita,
yaitu Habib Muhammad Syahab, ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. Nanti kita akan lanjut lagi bahasannya. Tapi sebelum kita lanjut, saya berikan kesempatan dulu sama ibu-ibu yang mau bertanya. Ada? Silahkan angkat tangannya. Oke, silakan. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari salamnya pimpinan majelis kayaknya. Oh iya. Silakan. Nama Ibu Mianti dari Majelis Taklim Indonesia. Oh iya. Mohon bertanya Pak Ustadz, Silakan Ibu. mengapa seseorang bisa kelihatan religius tetapi masih bisa berbohong atau mengkhianati kepercayaan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibana. Artinya memang kita ini harus selalu terlihat harus memang baik gitu. Kita juga nggak bisa memperlihatkan kejelekan kita. Memang artinya kita harus gak terlihat religius, harus sebenarnya harus, karena memang itu dakwah itu lisan sama hal. Orang ngelihat baik itu contoh lisan sama hal. Tapi kalau dia berbohong berarti kemunafikan itu buat dirinya individual, dosa dia. Makanya Nabi sudah menjelaskan ayatul munafik thalathun. Kata Nabi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong itu suka bohong. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Tukang janji. Jadi kalau berjanji dia yang mengingkari. Kau yang mulai, kau. Wah. Bukan itu ya. Kemudian yang ketiga, idza tumina khana. Kalau dikasih amanat berkhianat. Itu alamat. Jadi orang itu sebenarnya nggak, kan kalau maaf nih, mendingan mana? Gimana mendingan ya? Insya Allah nggak jadi masalah. Artinya kita kelihatan yang pakai jilbab, kemudian ada orang yang buka-bukaan. Artinya yang buka-bukaan itu bagus atau tidak? Walaupun hatinya bagus, kita nggak masalah. Kan orang sekarang, oh jilbabin dulu hatimu. Ya apa hati dijilbabin? Artinya tetap religius itu harus terlihat karena kita mengikuti kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Adapun kerusakan hati, munafik itu individual. Makanya tadi disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu, dia berani berbohong. Abdullah bin Salul itu berani berbohong. Dia mengatakan, oh nanti kalau kita pulang nanti ada ayat selanjutnya yang menjelaskan itu. Artinya lihat dia suka berbohong atau tidak. Kalau dia suka berbohong, berarti itu orang yang munafik. Makanya kalau ada orang yang berbohong Ibu, bukan memutuskan silaturahmi, jangan diakrapin. Dikatakan, la tashabanna kadzaban, kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, jangan berteman akrab sama orang yang tukang bohong. Tapi tetap tidak memutuskan silaturahmi. Makasih banyak Habibana. Bu, jelas? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Jauhin orang yang munafik. Terus kalau misalnya ke diri kita gimana? Saya tanya, ada nggak di sini orang yang nggak pernah bohong? Ada nggak? Angkat tangan yang nggak pernah bohong. Sering bohong. Allah, ya udah nanti kita bahas lagi ya. Ternyata bicara ciri-ciri orang munafik, jika berkata dia berbohong, jika berjanji dia ingkar, jika diberi amanah dia khianat. 3 ciri-ciri itu kalau salah satunya ada, yang lainnya enggak, termasuk munafik enggak Bib? Tapi nanti jawabnya. Saya kasih kesempatan dulu nih. Oh ya, buat sosmed ada pertanyaan ini dari sosial media Habibana. Kita lihat sama-sama, ini dia. Assalamualaikum Ustadz, aku terlanjur suka tapi dia beda agama, nggak apa-apa kan? Iya. Ini pertanyaan dari orang-orang yang lagi galau ini, Bib. Aku terlanjur suka tapi dia beda agama, nggak apa-apa kan? Gimana tuh, Bib? Ini pertanyaan tapi diiringi dengan syahwat. Oh. Ya, diiringi dengan syahwat yang mengatakan, oh kalau nggak ada dia aku mati.
Kan begitu. Kalau nggak jadi sama dia, hidupku hampa. Wih. Ya, dia harus milih. Kecuali maaf, kita di dalam Islam wajib menikah dengan sesama Islam, sesama dengan ajaran Islam. Ini wajib kita sampaikan. Kalau suka, ya nggak masalah sebenarnya kalau dia mau masuk Islam. Ketika mau masuk Islam, tapi bukan masuk Islam gara-gara perempuan. Ya. Kalau masuk Islam gara-gara perempuan, biasanya pas ribut balik lagi. Ya. Wah betul. Ada yang pengalaman kayaknya nih. Artinya itu syahwat. Jadi lebih baik kita cari yang sesuai dengan ajaran kita. Ya. Itu tidak usah diikutin, itu tashwish syaitan. Ayo dibisik-bisikin kaitan, ayo ambil, nggak apa-apa, beda agama, nanti masuk juga apa segala macam. Itu namanya anak-anak zaman sekarang yang hanya mengedepankan syahwat, bukan mengedepankan Allah Subhanahu wa taala. Tapi afwan, ada orang yang setiap ketemu begitu melulu, ketemunya beda agama terus yang cocok. Nah itu gimana? Itu kan ujian. Dia pilih mana? Pilih Allah atau pilih orang tersebut? Allah. Kan gitu, itu kan ujian. Selama kita menghindar, ujian itu akan datang lagi. Kita menghindar, ujian itu akan datang lagi. Maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu ujian, kita harus sabar, menahan. Oh saya ada Allah. Bukan kalau nggak ada dia saya mati, tapi kalau nggak ada Allah saya hampa. Itu kan sepertinya harusnya seperti itu kita balik. Bukan cuman gara-gara ya Allah perempuan, maaf secantik-cantik, nggak apa-apa ibu-ibu ya. Secantik-cantik perempuan mau berapa kali dia operasi plastik lumer kalau udah tua. Betul, kita secara umum aja kenyataan kan gitu. Secantik-cantik laki-laki, sehebat-hebat setampan-tampannya laki-laki kalau udah tua habis giginya. Iya. Mbak sayang kalau hanya itu soal iman kita digadaikan. Iya. Seperti itu. Jadi pilihlah yang sejalan, jangan kedepankan syahwat kita, hawa nafsu kita, tapi kedepankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habibana Bu. Jelas ya? Doanya kalau pengen rumah tangganya itu baik ya, rumah tangganya itu sakinah mawaddah warahmah. Sering kita baca Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, jadikan istriku, anak-anakku menjadi qurrata a'yun dan pantaskan aku menjadi imam yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Suami sebagai imam memimpin rumah tangga ya, supaya bisa sama-sama insya Allah kelak kita bertemu di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus abang saya, nggak tahu di aku abang apa kagak ya. Karena secara muka emang gantengan beliau apa saya kira-kira. Jangan jujur-jujur amat apa ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat. Segenap para kiai, para ustadz, para ustadzah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, saya ingin meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita barusan. Bagaimana beliau menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Jangan-jangan orang munafiknya itu kita sendiri. Karena memang manusia itu di antara dua kemungkinan. Satu, jadi orang baik, yang kedua jadi orang kurang baik. Betul apa betul? Tapi insya Allah yang di hadapan saya insya Allah orang baik semuanya. Baiknya 70%, kagak baiknya cuma 30%. Karena kalau 100% baik banget kayaknya mah kalau bahasa orang London orang mungkin ya. Orang London. Bahasa orang London tuh ya. Agarnya hati-hati. Bisa jadi kita yang jadi orang munafik. Meskipun banyak sekarang, maaf namanya juga sekarang kan zaman modern. Dulu saya teringat Ustadz David Al-Maghfur lagi Haji Zainuddin MZ bilang apa? Orang zaman sekarang itu pinter bikin bungkusan. Pinter bikin gimana caranya biar kelihatannya cakep banget. Kita nggak bisa bedain nih mana laki-laki mana perempuan. Karena yang laki-laki sekarang banyak yang pakai make up. Ya betul apa betul tuh. Kita nggak bisa bedain mana orang soleh, mana orang kurang soleh. Mana perempuan soleha, mana perempuan kurang soleha. Apalagi zamannya sekarang modern, ada sosial media. Yang kita buka bukan kitab Fathul bukan dibuka Fathul Wahab, tapi Fathul WhatsApp. Kan sekarang banyak ya bu. Ya. Bu. Udah makan apa belum sih? Banyak orang sekarang Masya Allah pinter bikin apa? Bikin bungkusan. Di sosial media sambil selfie. Dipencet kameranya, halo guys. Iya. Alhamdulillah sekarang jam 13.20 waktunya ngaji. Iya. Wah ngajinya jam 12:30, jam 12:30 udah nyampe masjid. Ngapain? Gelar tikar sama nyalain mic tuh kan ya. Selesai ngaji, maaf bukan menjadi orang yang lebih baik lagi, tapi justru maaf menjadi manusia yang lebih buruk. Tadi Habib jelas ya menjelaskan tentang tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafik salatun. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong doyannya bohong. Kalau bahasa orang Londonnya ngagul. Ngerti ngagul apa kagak? Ngerti. Mobil nyicil bilangnya cash. Ya betul apa betul? Suaminya padahal mohon maaf cuman kuli. Wah tapi ngagul di statusnya. Wah lah kerjanya di perusahaan. Wah. Yang lantai gedungnya sampai 9 lantai. Iya. Ya itulah kadang-kadang kita juga begitu tukang bohong. Gak usah jauh-jauh, gak usah ngomongin orang. Bisa jadi nih yang lagi ngomong nih. Bisa jadi tukang bohong juga. Kalau nggak bohong sama ini tuh kan ya. Ya bu, makanya hati-hati jangan sampai kita jadi orang munafik. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Makanya di awal saya bilang kita ini punya potensi menjadi orang yang kurang baik apapun status hidupnya. Pejabat, RT, RW, lurah, camat, wali kota, apalagi habis wali kota ya wali kota. Gubernur, habis gubernur. Masa habis gubernur bupati? Ya gimana sih belajar PPKN-nya ini? Habis gubernur, presiden. Menteri Habis, dulu, menteri dulu. Oh menteri dulu, menteri ya tuh. Ya bu, ya. Karena maaf orang munafik itu pinter bikin bungkusan padahal aslinya kurang baik. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah kita tidak termasuk golongan orang munafik. Karena munafik itu bisa lewat lisan. Bisa juga lewat pekerjaan.
Bahkan dalam Al-Quran jelas dikatakan orang munafik itu tanda-tandanya, nih mudah-mudahan kita enggak ya. Kalau dia pengen sholat, cuman sholatnya rada males kalau kagak dilihat orang. Dilihat orang rajin. Subuh 4:30, jam 3 udah nyampe masjid. Hati-hati, nanti disangkanya pengen nyolok kotak amal. Tapi giliran gak ada orang, Ustadz, ya Allah takbirnya lemes banget. Allah Akbar. Tapi giliran dilihat orang banyak, khusyuk. Allahu Akbar tuh. Apalagi calon mertua. Itu dia. Gimana itu, Kiai? Akhirnya terutama buat kita mohon maaf, saya kan masih gini-gini masih muda ya. Iya. Iya dong ya. Iya. Kadang-kadang yang rawan Ustadz itu anak-anak muda. Iya. Jadi imam terawih, wah elah. Ternyata pas dilihat di sop pertama, sop kedua, ada calon mertuanya. Akhirnya pakaian yang cakep dia pilih. Pecinya nggak boleh miring, harus begini. Ngomong jamaah, bacanya nggak mau ina atau ina yang panjang, padahal jamaahnya aki-aki tuh. Jadi kata Allah, kalau dia sholat tapi sholatnya males, itu termasuk orang munafik. Giliran banyak orang kagak rajin, giliran banyak orang dia rajin, giliran kagak ada orang males. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan tersebut. Amin ya robbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Bu, kita masuk yang kayak gitu enggak? Enggak salah. Jangan mana-mana, kita akan lanjut lagi. Kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak Tarik Malaka. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak Tarik Malaka. Ibu-ibu, semuanya jamaah, mau nggak dapat hadiah dari Luwak Tarik Malaka? Dapat hadiah 1 juta rupiah tapi dipotong. Nah, pertanyaannya, apa nama surah yang kita bahas kali ini? Ayo tunjuk tangan semuanya. Wah, ini semangat nih. Yang bapak-bapak kejauhan sini aja, Ibu. Nah, Ibu silahkan perkenalkan diri, namanya, dari mana. Kemari sedikit Ibu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Dian, Ketua Majelis Taklim Indonesia Masjid Darussalam. Masya Allah. Jawabannya apa Ibu? Apa nama surah yang kita bahas kali ini? Jawabannya surat Al-Munafikun. Al-Munafikun, betul atau salah? Betul. Yang benar, betul atau salah? Betul. Bilang salah bagi 2 sama saya. Betul buat Ibu, Masya Allah, dapat hadiah dari Luwak White Coffee 1 juta, hampir salah. Dapat 1 juta rupiah, jangan lupa dipotong pajak. Terima kasih buat Ibu Dian. Baik, buat semuanya jamaah dan penonton di rumah, ini ada berita yang sangat bagus. Pernah nggak ngerasa pengen kopi tarik yang rasanya bener-bener banget dapetnya, tapi nggak mau ribet? Jadi kita pengen kopi nggak mau ribet. Nah, ini dia rahasianya, Luwak White Coffee Tarik Malaka. Kopi ini beda banget karena jadi kopi pertama di Indonesia yang pakai konsep 2 saset terpisah. 1 kopi, 1 lagi susu bubuk full cream. Karena susunya dipisah, kualitas rasanya jauh lebih terjaga dan fresh.
Keunggulannya kita bisa atur sendiri tingkat kekentalannya sesuai dengan selera. Hasilnya kopi yang ekstra creamy, teksturnya halus dan punya busa alami yang lembut banget. Rasanya juga nggak terlalu pahit, jadi lebih milky dan ringan dibanding kopi saset biasa. Mau diseduh panas dan ditambah es batu, sensasi kopi tariknya tetap juara. Luwak tarik Malaka, tarik creamy-nya atur sesukamu. Bu, Pak, jamaah semuanya masih semangat? Masih semangat? Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, masih semangat? Yang mulai ngantuk saya doain berangkat haji. Langsung melek. Bu, jujur ya, kalau nggak jujur munafik nih. Bertahan mana, ngaji Cahaya Hati atau ngerumpi? Ngerumpi katanya ada yang jujur. Kita lagi bahas munafik nih. Iya, ngerumpi katanya, Beb. Aduh. Ngerumpi katanya ada yang jujur, ngerumpi. Mudah-mudahan kita diampunin Allah. Amin. Kembali sedikit kita meneruskan ayat 7 dan 8. Ini waktunya singkat, jadi tafsirnya juga dipersingkat. Jadi orang-orang munafik itu sibuk di kota Madinah. Mereka berkata seperti ini di dalam ayat selanjutnya. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Orang munafik itu kepengen orang hancur. Dia nggak seneng sama orang maju itu dia nggak seneng. Orang beli kulkas dia yang beku. Kan begitu Ibu ya? Nah dia mulai nih kelompok-kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul ini mulai menghasut orang-orang Madinah kaum Ansor itu untuk tidak usah membantu orang-orang muhajirin. Jadi mereka katakan humul ladzina yaqulun, nih orang-orang rombongan orang-orang munafik ini la tunfiqu, udah nggak usah dibantu. Jangan kalian bersedekah sama orang-orang muhajir. Orang-orang muhajir kan yang datang dari kota Mekah ke kota Madinah. Orang-orang Ansor itu di kota Madinah. Jadi kan rata-rata orang yang datang itu biasa dibantu sama tuan rumah. Kan seperti itu. Nah supaya mereka katakan sudah, kata orang-orang munafik, jangan kalian bantu itu orang-orang muhajir. Orang-orang yang sampai dikatakan alaman inda Rasulillah. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu gak usah dibantu, gak usah sedekah. Sudah biarin aja mereka. Supaya apa? Niatnya tidak dibantu itu supaya apa? Hatta yanfaddu, supaya mereka bercerai-berai, supaya mereka itu kelaparan, miskin, jadi tidak bersatu lagi, Islam jadi lemah, imannya menjadi lemah, supaya mereka itu bubar sudah, tidak ada lagi yang bisa membantu apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Allah jelaskan, lihat mereka nggak paham, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini tidak mengerti. Ibu-ibu yang buka ayatnya 78 Al-Munafikun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka enggak paham. Allah lah yang punya segalanya. Allah yang membantu mereka.
Orang-orang munafik ini la yafqahun, tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biarin orang-orang munafik itu bagaimana, tetap orang-orang yang lain itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ayat selanjutnya bilang begini nih. Orang-orang munafik rombongannya Abdullah bin Salul, mereka bilang nih, yaquluna la in raja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minha al-adzal. Apa maksudnya? Ini asbabun nuzul ini ayat begini. Jadi waktu nanti kita pulang ke kota Madinah, kita nih orang-orang yang mulia, nih kata Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengatasnamakan diri mereka nih orang kaya, orang yang berada, orang yang mulia. Sudah, sampai nanti di sana kita akan keluarkan mereka. Kita akan usir mereka. Ini asbab nuzul. Sudah, gak usah lagi dianggap. Omongan ini terdengar sama Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini dengar omongan rombongan Abdullah Siapa Zaid bin Arqam ini sahabat Nabi. Oke. Zaid bin Arqam, sahabat Nabi. Beda, Abdullah itu punya anak namanya Hubab. Hubab ini beriman sama Nabi sampai bilang begini, ya Rasulullah, kalau kau butuh kepala bapakku akan aku bawakan. Allah. Ya belanya agama Nabi, namanya Hubab. Ini kadang-kadang bapak salah, anak ikut salah. Bapak salah, anak belain, bapakku belain. Enggak ya, salah tetap salah, mau itu orang tua kita. Ya, artinya tapi caranya dengan baik-baik. Jadi kata Hubab, bahkan Sayyidina Umar, waktu Zaid bin Arqam bilang seperti itu, Sayyidina Umar maju. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apabila kau perintahkan aku ingin membunuhnya, aku akan bunuh. Kata Nabi Muhammad, jangan. Apa kata orang kalau Muhammad bunuh sahabatnya? Allah. Kata Nabi Muhammad, jangan. Apa kata orang kalau Muhammad yang nama Muhammad itu bunuh sahabatnya? Selama dia masih mengatakan Islam, kita akan didik mereka dan kita akan baik sama mereka. Itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan keluarkan. Ini dia datang, dipanggil akhirnya. Sudah kita panggil, tabayun. Kita panggil itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya orang munafik. Tadi ayat yang tadi dikatakan, dia main apa? Pakai sumpah. Demi Allah, demi Rasul, saya tidak pernah ngomong begitu. Itu kupingnya Z yang salah. Wah, kupingnya Z yang disalahin. Itu Z salah dengar. Saya tidak pernah ngomong, saya tidak akan pernah mengeluarkan, mengusir orang-orang muhajirin, mengusir orang-orang yang bersama engkau wahai Rasulullah, seperti itu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafikina la ya'lamun. Artinya sudah, kebenaran itu punya orang mukmin, kebenaran yang hakiki punyanya Rasul, kebenaran yang hakiki itu kepunyaan Allah. Allah sudah paham. Walakinnal munafikin la ya'lamun. Masalahnya orang-orang munafik ini tidak mengetahui kekuasaan dan kehebatan Allah, mukjizat yang diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Intinya apa Ibu kesimpulannya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang orang-orang munafik di dalam Al-Qur'an, supaya kita menjauhkan diri kita daripada sifat munafik, karena memang sifat munafik ini sangat berbahaya, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bu. Ngeri ya. Ya, ngeri ya Bu ya. Sifat munafik itu kalau udah masuk ke dalam hati itu bisa jadi penyakit dalam diri kita ya. Kalau tadi kita kaji ya, nanti kita akan mundur sedikit ke ayat 6 sama 5-nya, mungkin nanti juga akan saya tanyakan ya ke Habibana di sesi tanya jawab. Tapi sebelum saya memberikan pertanyaan, saya berikan kesempatan dulu kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya. Silahkan angkat tangannya, silahkan dulu angkat tangannya. Siapa? Banyak ya. Bapak silahkan. Wah, ini Ustadz Abdullah bin Azam ini, Masya Allah, ini kandidat doktor tafsir dari UIN. Kita yang bertanya sama beliau, bukan beliau bertanya sama kita nih. Saya ngeri pertanyaan ini ujian disertasi buat kita. Silakan Ustadz, fadal Ustadz, fadal. Maafin Ustadz, maafin. Silakan Ustadz, fadal. Mohon izin Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Abdul Hazam dari DKM Masjid Darussalam. Mohon izin bertanya Ustadz,
pertanyaan seperti ini. Bagaimana kita menjaga ukhuwah dikala muncul dalam diri kita perasaan iri dan persaingan? Jadi sekian pertanyaannya, mohon izin untuk dijawab dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iri ini memang repot ini iri ini. Iya. Tapi di antara jalan yang diberikan oleh ulama-ulama kita untuk menghancurkan sifat iri, kan kita kadang-kadang bahasa anak sekarang tuh Ustadz NPD. Narcissistic NPD tuh. Ya. Jadi nggak mau orang yang lebih besar daripada dia. Narcissistic personality disorder. Ya tidak tahu apa panjangannya. Taunya cuma NPD doang. Artinya nggak mau orang lebih alim dari dia, orang yang lebih hebat, orang yang lebih pintar. Kalau orang yang lebih cantik, kalau lihat orang yang lebih cantik, ibu-ibu itu susuknya 19. Wah, 19. Artinya la hasada illa fitnen. Kata Nabi SAW, wahwal ghibta fi umuril akhirah. Nggak boleh hasud, nggak boleh iri kecuali dua hal. Yang pertama, lihat orang kaya, dia rajin berinfak. Kita boleh bilang, ya Allah jadikan aku orang kaya seperti dia biar aku rajin berinfak. Yang kedua, rajulun alim seperti Ustadz, imam, Masya Allah hafidh Quran. Atau rajulun alim, lihat orang yang pintar, lihat imam yang bagus. Kita boleh, ya Allah jadikan aku imam seperti itu biar aku bisa ngajar kemana-mana. Allah. Di luar itu tidak boleh. Nah caranya seperti apa? Caranya doakan orang yang kita irihin untuk memecahkan. Tapi jangan, yo kalau aku doakan tambah hebat ya, ya nggak begitu. Masuk doa juga sama Allah. Suka begitu dalam hati. Makanya pecahkan hati kita kesombongan itu. Ya Allah, dia lebih alim, jadikan dia lebih hebat dari saya. Jadikan dia orang yang berilmu, panjangkan umurnya, banyakkan uangnya. Kenapa? Nih, untuk memecahkan supaya antum bilang, oh nanti dijadikan dikabulkan. Karena ketika kita doakan dia, itu doa pun akan buat kita. Allah. Jadi kita nggak usah khawatir. Ketika doain orang lebih hebat daripada kita, maka doa itu pun akan Allah berikan kepada kita. Jadi kita nggak usah khawatir, oh nanti dia malah memang dia lebih alim daripada saya malah jadi ustadz kampung-kampung terus. Nggak begitu. Artinya doaul ghaib li sahibihi mustajab. Doa yang kita doain orang tidak tahu kita doain itu doa yang paling ijabah. Itu pun terjadi akan buat diri kita. Allah. Jadi cara memecahkan mantul kata ibu, mantul bukan mantul ibu, mental. Ya saudara lah mental sama mantul. Katanya. Artinya jadi itu untuk memecahkan, itu sifat iri itu berbahaya, sifat yang memang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang punya sifat iri biasa hatinya gelap. Semua orang salah, dia sudah yang paling benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Habibana. Bu, jelas ya? Ya baik Ustadz, kira-kira begitu Ustadz ya. Nih Ustadz, kita wa huwa a'lam minna. Iya Allah ya salam, Masya Allah. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan ini pembelajaran buat kita semua ya Habibana. Bahwa kadangkala ya pasti ada perasaan dalam diri kita ngelihat orang lain ya. Aduh saya pengen kayak dia. Tapi jadinya akhirnya sebel karena nih orang kelihatannya perasaannya kayaknya nih orang sombong banget gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin hati kita kali yang perlu ditata ya. Jadi kalau ada muncul perasaan kayak gitu kata Habib tadi doakan. Gak usah takut ya, doanya akan balik lagi kok ke kita insya Allah. Asalkan ikhlas ya, lillahi ta'ala, insya Allah kebaikan buat kita semua. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV. Kesempatan siang hari ini kembali
Kita belajar supaya kita menjadi orang yang soleh. Soleh buat siapa? Yang paling penting soleh untuk diri pribadi dulu, baru untuk orang lain beserta keluarga besar. Karena di ayat 9, 10 dan 11 ini berbicara tentang kita ini harus hati-hati dengan apa yang kita miliki. Semuanya amanah, kita setuju. Harta titipan, betul apa betul? Anak titipan apa bukan? Bu, bu. Suami titipan apa bukan? Berarti kalau titipan, kalau seumpama diambil ikhlas apa enggak? Yang pojok nanya, tergantung yang ngambil siapa dulu Ustadz ya. Ya. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita ini manusia yang lalai banyak lupanya. Harta banyak makin lupa sama Allah. Makin ganteng, makin cantik lupa sama Allah. Makanya tadi saya di perjalanan Masya Allah melihat satu kata-kata di sosial media cakep. Terutama buat mereka-mereka mohon maaf yang sering bekerja tapi lupa siapa yang memberi pekerjaan. Itu PR kita sekarang. Banyak orang dagang mohon maaf tapi dia lupa siapa yang bisa membuat dia berdagang. Makanya ketika waktu sholat dia lupa sama Allah. Waktunya ngaji lupa sama Allah. Padahal dagangan kita bisa naik bisa turun. Tapi sholat kita dan ngaji kita akan menentukan bagaimana nanti posisi kita. Apalagi Bapak Ibu di ayat 11 itu Allah mewanti-wanti kita. Hati-hati nanti ajal kita pasti akan datang. Yang muda belum tentu. Duluan yang muda. Tapi nggak salah juga karena banyak anak muda sudah meninggal. Apalagi yang tua. Itu potensinya 99,99%. Ya Bu. Ya Bu. Ya. Jadi pekerjaan apapun jangan sampai kita melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari rizki tapi lupa sama yang memberi rizki. Ya. Kita nyari harta tapi lupa sama yang memberikan harta. Kita punya anak tapi lupa siapa yang menitipkan anak. Ya Pak, apa ya Mbak ada suara nih. Kita dititipkan istri ya tapi lupa yang menitipkan istri. Makanya harta, keturunan, tahta, jabatan semua titipan yang harus kita jaga baik-baik. Terutama kita jaga, kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita titipan, maka berikanlah pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Zaman udah luar biasa ya Bu. Ya Bu. Kalau tidak kita berikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, mohon maaf, na'udzubillahi min dzalik, anak-anak kita nanti tidak bisa mendoakan kita ketika kita meninggal dunia. Sebab kata Rasulullah SAW, semua amal kita akan terputus kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladun saleh yad'ulah. Kata Nabi, bukan kata saya. Kata Nabi, kalau kita meninggal dunia semuanya amal akan terputus. Ya Bu, cantik udah nggak ada gunanya. Mohon maaf cantik, udah nggak ada gunanya. Biar kata tiap malam pakai skin care. Skincare. Oh salah berarti saya ya. Ya namanya juga orang London bahasanya rada-rada gimana gitu kan ya. Tiap malam pakai skincare. Wah ditacap mukanya. Pas lakinya pulang kaget. Masya Allah bini saya apa memedi ini. Skincare kita mahal harganya sampai jutaan. Mohon maaf semuanya tidak ada harganya kalau kita sudah meninggal dunia. Ajal datang nggak mungkin orang takziah ya Allah nih itu pakai skincare apa mereknya nih ya nggak bakal begitu. Tapi nanti yang akan ditanya dan tidak akan pernah terputus ila yaumil qiyamah sedekah kita. Makanya dikatakan fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Orang udah meninggal dunia nggak ngarep apa-apa, balik ke dunia cuman mintanya 2, ya Allah pengen sedekah lagi. Lah pertanyaannya kalau ada orang meninggal dunia emang bisa balik lagi ke rumah? Lah yang di rumah juga rada-rada segen rimanya. Dikubur jam 4 sore, jam 6:30 balik ke rumahnya.
Ngetok. Waalaikum. Kata bininya kayak kenal suara siapa itu. Nongol jendela. Tuh kira-kira nerima kita apa kabur itu? Nah, kalau bahasa orang London, orang bakal mau kita nerima. Ya betul apa betul tuh? Makanya manfaatin sisa umur. Ayo bu. Mau balik lagi dunia nggak bakal bisa. Makanya banyakin sedekah. Kenapa? Boleh tanya. Yang udah di dalam kuburan. Cuman kan pertanyaannya satu, kita kagak bisa nanya dia kan ya tuh. Enak yang punya sudah cing gimana kuburan? Enak. Pasti pengen apa? Pengen sedekah. Ya Allah, makanya mudah-mudahan kita semuanya jadi orang yang ahli sedekah. Biar selamat di kuburan. Harta kita banyak-banyak buat apaan sih? Ya keturunan kita kasih harta banyak belum tentu bisa menggunakannya dengan baik. Tapi kalau kita dikasih kesempatan harta banyak, punya kantong 4. Kanan 10 juta. Kiri 10 juta. Belakang 10 juta. Enak buat itu. Ada orang fakir miskin bu, minta belum makan 7 hari 7 malam. Kasih 200.000. Itu yang akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Amin. Allahumma. Amin. Apalagi awaladun saleh ya da'ulah. Anak soleh yang selalu mendoakan kita sebagai orang tuanya. Insya Allah mudah-mudahan itu semuanya akan menyelamatkan kita semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Ngeri juga ya kalau dikubur jam 4, jam setengah 7 nongol depan pintu ya. Aduh, Ustaz ada aja. Ya. Ayat tadi itu sebenarnya di surah Al-Munafikun dibahas itu ayat ke-9 sama 10 ya. Untuk kita jangan sampai lalai dengan harta benda yang ada sama kita. Harta kita, rumah, mobil, anak, suami, jangan sampai melalaikan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau nanya? Silakan angkat tangannya. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Suliswati dari Majelis Taklim Karunisya. Mohon izin Pak Ustadz mau bertanya. Silakan. Bagaimana cara menyeimbangkan kesibukan dunia tanpa melupakan bekal akhirat? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung jawab tadi Bu Endang Sukamti. Apa siapa itu? Endang Sukamti mah musisi. Apa Bu namanya? Endang Sulistiowati. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, saya langsung jawab boleh? Ya, silakan Ustaz, silakan. Nggak ngopi dulu. Jangan dong. Ini PR kita semuanya. Artinya kalau dulu saya mondok bahasa Betawi, itu namanya harus bagus manajemen balancingnya. Ya, orang sini ngerti balancing apakah gak nih ya? Kudu imbang. Kalau singkat saya begini, waktunya ngaji, waktunya tidur, waktunya jalan-jalan, waktunya sholat, waktunya dibagi duit, ambil ya kan ya. Artinya gitu, kita harus punya manajemen yang bagus. Yeah. Dulu saya di pesantren itu bahkan kiai kami menyatakan bahwasannya kalau hidup kita mau sukses awali dengan disiplin yang baik. Sholatnya harus disiplin. Itu yang nanti membuat kita akan lupa segala-galanya. Makanya kenapa orang lalai nggak bisa membagi waktunya. Contoh misalkan anak muda, saya kan masih anak muda saya bilang tadi kan. Ya. Anak muda kan salah satu kesenangannya adalah senang ngopi. Bayangin kadang-kadang anak muda itu mampu Bu, ngopi mulai jam 12 siang, jam 12 malam baru balik. Sampai tukang warkopnya heran, nih orang kagak balik-balik kenapa? Padahal beli kopinya cuman goceng. Ya. Ini PR buat kita. Ya, padahal mohon maaf ada hal yang lebih penting lagi selain ngopi, ada ngaji. Makanya saya punya majelis di rumah tuh khusus anak-anak muda, ya itu saya simpel jawab. Udah pokoknya kita waktunya nyari rezeki jangan mikir yang lain. Waktunya lagi jalan-jalan sama bini, udah senengin bini tuh. Apalagi bininya Masya Allah girangnya luar biasa. Mama mau jalan-jalan kemana? Wah, Singapura misalkan. Alhamdulillah diajak sama lakinya bukan ke Singapura tapi Singaparna ya. Singanya sama. Kan sama-sama singa ya kan ya. Jadi itu kita harus apa? Balancing waktunya sholat. Teman ada yang misalkan ngajak, Bu ngaji yuk. Langsung berangkat ngaji. Cucian tinggal dulu gak apa-apa. Ngaji berapa lama sih kan ya. Apalagi toa di masjid udah nyala tuh.
ila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Masa tawa udah lagu begitu kagak kepanggil juga kita buat ngaji tuh. Sekujur tubuh akan menggigil sekujur badan. Nah itu, jadi kita harus balancing ya, waktunya ngaji, waktunya sholat, supaya kita tidak lalai karena semua yang berurusan dengan dunia sifatnya sementara. Begitu kira-kira. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, seringkali untuk urusan dunia kita cepat, betul apa betul? Ya, pernah ada ibu nanya gitu, Ustadz gimana caranya saya bisa nyempetin waktu untuk baca Quran satu hari? Ya, karena saya sibuk kerja. Ya katanya begitu. Tapi buka WhatsApp, buka medsos sempet itu. Betul apa betul? Buka Quran kayaknya berat banget ya. Jadi dahulukan dulu yang ibadah kepada Allah, baru nanti urusan dunia. Kapan baca Qurannya? Pas sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh ya, sebentar. Benar, satu Ustaz. lembar, insya Allah pasti ada waktunya. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita ya. Bicara orang munafik, ada ayat yang tadi menarik sebenarnya, ayat 4, 5, 6, 7. Di antaranya orang munafik itu ciri-cirinya penampilannya itu membuat kita kagum. Bicara penampilan, seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari orang tua kita mendidik kita untuk bisa menjaga penampilan kita. Bahkan kadang di rumah walaupun keadaannya seperti apa, kita harus bisa menjaga image kita di hadapan orang-orang lain. Ya, itu sepertinya sudah budaya dan kultur di tempat kita. Ya. Nah, apakah menjaga image itu termasuk dari salah satu sifat munafik? Kalau kita biarkan, nanti jawabannya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على نبي محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita sudah memaknai surah Al-Munafikun ya, surah ke-63 dalam Al-Quran yang kita bahas ayat pertama hingga ayat ke-10. Dijelaskan ciri-cirinya orang munafik seperti apa. Bahkan diajarkan juga kepada diri kita ya, di ayat 9-10-nya untuk tidak terlalu cinta terhadap dunia dan sadar bahwa semua yang dititipkan kepada kita ini bukan milik kita, tapi semuanya kembali lagi akan kembali kepada Allah. Semuanya titipan. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak dan juga pemirsa ini dimanapun saja Anda berada, di sesi terakhir saya akan memberikan kesempatan untuk pemirsa yang ada di rumah ya, bisa kirimkan pertanyaannya ke sosmed. Dan sepertinya udah ada nih pertanyaannya. Kita lihat sama-sama, ini dia pertanyaannya. Saya mau nanya nih Ustadz, calon suami saya itu kerjanya sering terima uang dari klien. Itu kira-kira uangnya halal nggak ya Ustadz? Terima kasih. Oh, ini calon suaminya ya? Calon suami apa suaminya ini? Kerjaannya setiap hari suka terima uang dari klien. Ya misalnya ada klien di sebuah perusahaan ngasih uang terima kasih karena jasanya udah ngebantuin. Kira-kira uang dari klien, tips yang diterima dibawa pulang ke rumah itu uangnya halal apa enggak? Begitu. Silakan mungkin Habibana, betul. Kalau dia nggak mau, saya titip nomor rekening saya. Ya betul kan? Ada kalimat yang mengatakan la natlub wala narut. Kita nggak minta tapi nggak nolak. Kita nggak minta-minta, tapi orang kasih ambil nggak? Ya kalau ibu nggak mau kirim saya,
Iya, iya, iya. Artinya, tapi tentunya klien-klien yang halal, bukan klien minuman keras. Misalnya memang uang yang ada itu halal, bukan korupsi. Misal saya pulang nih, tiba-tiba Ustaz David, makasih Habib, tadi udah syuting mas saya dikasih sepatu misalnya, cuman tawaran doang dari kemarin kan, dikasih-kasih gitu. Itu saya terima kalau dikasih. Iya, iya, iya. Kalau minta, enggak, biar paham. Iya, paham. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Jadi begitu, artinya nggak apa-apa, nggak masalah selama itu kita nggak minta-minta sama sesuatu yang halal. Misalnya mungkin dia bantuin orang masuk mobilnya, bawain barang, tiba-tiba dikasih, boleh atau tidak? Boleh, seperti itu. Kalau misalnya ngasih uangnya itu supaya proyeknya diterima, boleh nggak, Bib? Itu namanya sogok menyogok. Kan kita udah tahu ar-rashi wal murtasi finnar. Kita sudah tahu memang harus disampaikan yang nyogok dan disogok kumpul bareng di Neraka. sohib, dia sohib. Oh iya, 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 iya. Oke, makasih banyak Habibana. Sama-sama. Baik, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi, itu pertanyaan dari saya nih yang tadi belum terjawab. Dalam kehidupan sehari-hari kita dididik sama orang tua kita ya untuk memberikan penampilan terbaik kita terhadap orang di sekitar kita ya. Kadang di rumahnya mungkin bajunya biasa pakai daster, begitu ketemu orangnya harus rapih dong ya kan. Pakai dandan, muka cakep, walaupun di rumah sama suami jarang dandan ya Bu ya. Nah, kadangkala ketemu orang yang kita nggak suka, kita pun harus tetap manis sama dia. Apakah seperti itu termasuk ciri-ciri orang munafik? Nah, apakah kita mendidik anak kita untuk menjadi orang munafik? Mungkin silakan, Ustadz. Setelah itu nanti bisa lanjutkan. Saya kira Habib lagi itu. Enggak dong, udah dong. Habib enak banget lempengan duit-duit beliau ya. Baik ya, mungkin beberapa ulama sepakat kalau kita biar terlihat rapi sama orang-orang yang di sekitar kita, terutama suami kita, istri kita, itu sah-sah saja nggak apa-apa. Justru itulah yang akan menambahkan nilai kepribadian kita sebagai seorang istri misalkan. Ya. Yang penting jangan sampai kita bertabarut, berpakaian, make up yang berlebihan. Ya. Akhirnya menimbulkan hawa nafsu. Makanya kalau kata orang Betawi itu, kita kalau misalkan berpenampilan jangan kebalikan Bu. Mungkin ibu-ibu udah tahu dah ya. Giliran di rumah, maaf ya, jelek banget udah kayak pembantu. Wah, giliran di luar ya Allah Habib, cakep banget. Sampai suaminya kadang-kadang disangka supir sama orang lain tuh ya. Karena saking cakep bininya itu. Iya, iya, iya. Nah, artinya kita diperbolehkan, silakan saja. Yang penting satu, kalau perempuan berpakaian yang rapi, yang bagus, menutup aurat, itu yang paling penting. Jadi bukan pencitraan ya Ustadz? Gak pencitraan. Itu bukan pencitraan. Karena memang kita juga sebagai manusia kan harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nggak mungkin dong kita misalkan ke kondangan pakaiannya daster. Ya betul nggak kira-kira? Nggak mungkin misalkan saya ceramah di iNews ini misalkan pakaiannya kaos bola. Mentang-mentang besok malam Argentina sama apa tuh ya Bib ya? Lawan Spanyol. Kan nggak begitu. Jadi likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqam. Setiap sesuatu itu ada tempatnya. Ya, betul Bu, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah kalau misalnya kita ketemu orang yang kita nggak suka, kita tetap bermanis sama dia, artinya dalam rangka menghargai dia, itu termasuk munafik nggak? Silakan Habibana. Aduh. Kita gantian Ustaz. Artinya kita ini bukan masalah kita munafik. Munafik itu arti orang munafik, biar paham nih. Arti orang munafik, pura-pura senang, pura-pura baik, tapi niatnya buruk. Itu nggak boleh. Niatnya buruk. Kalau kita berbuat mujamalah, misalnya maaf contoh, saya nggak senang sama Ustaz David. Kalau ketemu, ahlan wasalah sih, ayo makan, minum apa segala macam misalnya. Itu bukan munafik. Itu melawan hawa nafsu kebencian saya sama beliau. Walaupun kenyataannya iya. Artinya kita sama orang nggak perlu dong, ibu-ibu nggak senang sama ibu-ibu majelis taklim. Tiba-tiba kalau ketemu cemburu-cemburutan, emang bagus seperti itu? Senyum buat saudaramu itu sedekah. Itu melawan hati kita, berarti hati kita yang bermasalah. Walaupun habis senyum, silahkan makan, udah kelar jadi. Nah itu kan itu niat buruk kan? Itu niat buruk. Itu niat buruk, nggak boleh bagus. Kayak gitu. Bisa habis ketemu sebenarnya sih aku malas sama dia. Iya. Dia lagi. Ya, itu yang nggak boleh. Malah jadi riba. Tetap
menahan hawa nafsu, nggak ngomong sama teman-teman, tidak menimbulkan muka, kemudian kita doakan mudah-mudahan Allah baguskan hati aku. Amin. Kan seperti itu bagus, itu hebat Iya, namanya. baik, Bukan diperlihatkan, ibu-ibu kalau udah asem, masya Allah, pakai gula juga tetap asem, Kayaknya pengalaman, Bib. kan main. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita tadi sudah membahas ya, bicara mengenai munafik ya, kadang kala dekat dengan keseharian kita, introspeksi diri. Dari awal saya sampaikan ayat ini kita pakai cermin, berkaca ke diri kita, jangan gampang tunjuk orang lain. Nah, di penghujung acara mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ridha, Allah beri keberkahan bagi kita semua. Silakan Ustadz, silakan Ustadz. Ini Ustadz mimpin doa. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari penyakit hati, iri, dendam, dengki, dan yang paling penting na'udzubillahi min zalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang yang munafik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد خير خلق والحمد لله رب العالمين.